Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Kamharani dari Program Studi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya menjadi moderator yang akan memandu teman-teman semua mendengarkan pemateri kita yaitu AEPUL. Mungkin lebih lengkapnya kita dengarkan bersama-sama ya kepada beliau. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk saudari Nanda ya yang sudah membuka acara ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Saiful Hayat, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa itu instrumen keuangan syariah. Jadi gini, untuk instrumen saya itu pembukaan aja dulu ya. Jadi perkembangan praktik lembaga keuangan syariah, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan terjadi juga di Indonesia. Sistem ekonomi atau sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqasidul syariah, bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor paling utama adalah akad atau kontrak atau transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai syariat, maka harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oke, ini materinya sangat menarik sekali ya, Ini di pertengahan saya ingin bertanya dulu sebelumnya ya. Coba saya pengen bertanya terkait konsep keuangan syariah tuh kayak gimana sih, A? Oke, terima kasih Nanda ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi konsep sistem keuangan syariah biasanya diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam ya. Pengembangan konsep ekonomi Islam dimulai dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Konsep ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang lebih bersifat praktis, yaitu sistem keuangan syariah, dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim. Usulan yang muncul pertama kali adalah sistem kerja sama untuk membagi laba rugi yang diperoleh dari kegiatan usaha. Biasanya ya, untuk filosofi sistem keuangan syariah atau bebas bunga, tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangi sebagai unsur etika, unsur moral, unsur sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang lebih sejahtera secara menyeluruh. Oke, karena aku kan di sini juga masih belajar ya, jadi nggak tahu apapun terkait materi yang Aipul bawa ini. Tapi boleh nggak sih berikan contoh prinsip keuangan dalam Al-Quran dan hadis? Ada nggak gitu? Oke, pertanyaannya sangat super sekali ya. Jadi tadi pertanyaannya itu prinsip ya di Al-Quran dan hadis. Prinsip sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam sebagai diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang pertama, itu pelarangan riba. Dalam bahasa Arab, riba didefinisikan sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan maupun pinjaman. Terus yang kedua, pembagian resiko. Nah, di pembagian resiko ini biasanya konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian resiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang. Besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Untuk yang ketiga, biasanya tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Untuk yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Larangan melakukan kegiatan spekulatif sama dengan larangan untuk transaksi memiliki resiko yang sangat besar. Nah, untuk yang kelima ya, kelima itu biasanya kesucian kontak. Apa sih kesucian kontak itu? Oleh Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontak harus dilakukan. Nah, yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Apa sih maksudnya aktivitas usaha sesuai syariah ini? Yaitu seluruh kegiatan usaha yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang diperoleh menurut syariah. Jadi,
Prinsip keuangan syariah biasanya mengacu kepada prinsip rela sama rela atau antaradim minkum. Tidak ada pihak yang menzolimi dan dijolimi. Nah, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Nah, itu Nanda mungkin. Oke, banyak juga ya ternyata. Saya juga memang belum tahu juga. Jadi mungkin di sini saya sebagai moderator hanya akan bertanya-tanya saja mungkin di sini karena Aipul sendiri sebagai pemateri ya. Jadi lanjut aja nih, saya masih kepo. Terus apa aja sih instrumen-instrumen pembangun keuangan syariah gitu? Saya sedikit kepo gitu. Oke, siap, nggak apa-apa Nanda kalau misalkan memang ingin tahu ya. Untuk tadi itu pertanyaannya bagus loh, instrumen keuangan syariah. Jadi untuk instrumen keuangan syariah itu biasanya ada 9 ya yang saya tahu. Yang pertama, akad atau investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak. Contohnya seperti akad mudharabah, musyarakah, sukuk atau obligasi syariah dan saham. Untuk yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainly kontrak. Contohnya seperti morobahah, salam, isnan, dan ijarah. Untuk yang ketiga, itu ada akad saraf. Yang keempat, ada akad wadiah. Yang kelima, ada qarabul hasan. Yang keenam, ada akad al-wakalah. Yang ketujuh, ada akad kafalah. Dan kedelapan, ada akad hiwalah. Nah, untuk yang terakhir, ini biasanya jarang nih, ada akad rahan. Oke, banyak ternyata ya yang belum saya ketahui. Ini sepertinya saya sangat kekurangan ilmu ya. Jadi beradanya Aipul di sini saya sangat bersyukur sekali, banyak menambah ilmu kepada saya juga. Namun setiap kegiatan atau apapun itu pasti ada yang namanya prinsip ya. Coba saya mau tahu dong prinsip dalam kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kita tuh apa sih gitu. Oke, terima kasih ya untuk Nanda. Tadi itu pertanyaannya benar-benar pertanyaan-pertanyaannya ya benar-benar super sekali ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan dulu ya terkait untuk pertanyaan Anda. Jadi teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun, ini teori-teori ekonomi tersebut telah memulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, di mana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap kegiatan akhir, tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan. Prinsip ini juga menekankan pada pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai relasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi atau perbankan syariah memiliki 3 ciri yang berdasarkan yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasi bank syariah. Nah, gitu. Jadi dalam pelaksanaannya biasanya prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Dengan demikian, dapat dilihat secara potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian dan perbankan syariah yang ditunjukkan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia atau rahmatan lil alamin. Oke, ini sepertinya sudah selesai ya pemateri kita menjelaskan semuanya. Sepertinya ini
sudah ada yang masuk nih beberapa penanya dari audiens tersendiri. Ini yang pertama ada dari Andi terkait tentang instrumen apa aja sih yang digunakan di perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya gitu. Oke, terima kasih untuk tadi yang bertanya Andi ya. Oke, saya akan jawab langsung ya untuk saudara Andi. Jadi tadi pertanyaannya itu instrumen apa saja yang digunakan perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya. Jadi saya akan jawab secara singkat aja ya. Jadi selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS. Apa sih itu PUAS? Ya, jadi PUAS itu adalah kepanjangan dari pasar uang antar bank syariah dengan akad wadiah. Terus ada SIMA. Apa sih SIMA itu? Jadi SIMA itu sertifikat mudharabah antar bank syariah. Dan yang terakhir ada SWBI. Jadi SWBI itu kepanjangan dari Surat Wadiah Bank Indonesia, juga dengan akad wadiah. Nah, jadi seperti itu ya Andi, secara garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Oke, ini mulai menarik ya dari pertanyaannya gitu. Oke, kita lanjut ya karena di sini sudah cukup panjang sekali perjalanan kita, hampir mau 15 menit ya kita bersama. Mungkin aku bakal buka 3 aja ya, berarti tinggal 2 penanya lagi. Ini udah ada yang masuk lagi nih atas nama Yayat. Jadi pertanyaan itu instrumen apa aja yang mempengaruhi sistem keuangan syariah? Oke, terima kasih ya untuk saudari moderator yang sudah menemani dari awal ya. Oke, mungkin saya akan menjawab untuk pertanyaan kedua ya dari saudara Yayat. Jadi tadi itu katanya pertanyaannya itu instrumen apa saja yang mempengaruhi sistem keuangan syariah ya. Jadi instrumen khusus pada keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah serta takafatul atau asuransi syariah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Jadi instrumen-instrumen tersebut biasanya dipakai oleh bank syariah untuk melindungi beberapa kelompok masyarakat yang memang rentan di kayak untuk produk-produk riba, kayak produk-produk perbankan konvensional. Nah, jadi mungkin seperti itu ya saudara Yayat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau misalkan penjelasan saya agak kurang, soalnya saya juga di sini masih belajar. Saya sebagai mahasiswa juga. Jadi barangkali memang ada yang kurang dari penjelasan saya, nanti boleh langsung ditanyakan ke dosen yang bersangkutan. Oke, sudah ya, berarti sudah terjawab mungkin ya buat saudara Yayat. Selanjutnya ini yang ketiga, yang terakhir gitu, ada satu lagi mungkin bisa dijawab ya atas nama Krisna nih. Ada bertanya terkait tentang apakah perbankan syariah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia saat ini gitu. Oke, berarti ini mungkin pertanyaan terakhir ya saudari moderator. Berarti tadi pertanyaan itu dari Krisna Wiratama ya. Pertanyaannya itu berarti tadi apakah perbankan syariah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia saat ini? Oke. Jadi gini loh, saya jelaskan secara garis besarnya aja ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu berkontribusi baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19 hingga pada saat fase new normal ini. Tercatat ya di indikator pertumbuhan bank syariah dari sisi aset tumbuh sebesar 9,8%, pembiayaan sebesar 10,23%, dan bahkan dana dari pihak ketiga DPK sebesar 8,7%. Itu mungkin untuk sedikit ya jawaban dari saya untuk saudara Krisna. Mungkin kurang lebihnya nanti boleh ditanyakan, soalnya saya juga agak kurang itulah kalau untuk masalah ini, soalnya memang untuk materi ini agak dalam juga. Oke, ini sudah terjawab semua mungkin ya. Sudah seru sekali kita berpetualang terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan kepada saya juga kepada audiens juga. Ini saya mendengarkannya seru sekali begitu ya. Jadi saya menambah ilmu juga begitu. Mungkin karena waktu sudah lumayan panjang ya. Jadi kita manage waktu saja. Saya mungkin
dan juga pemateri pamit undur diri begitu ya, karena sudah sangat lama sekali kita menemani audiens gitu. Mungkin saya Nandaika Maharani sebagai moderator izin pamit undur diri, dan pemateri yaitu Epul Saiful Hayat. Kami tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.